Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu PKK RW 11, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita, matur nuwun jazakillah khairan, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi
dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi. Orang yang bertakwa akan diberi kemudahan, akan diberi solusi atau jalan keluar atas setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Imam Al-Hakim rahimahullah dan beberapa rawi yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ada seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik Al-Ashja'i. Auf ibn Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau ini sowan itu menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang putranya yang ditawan oleh musuh. Terus ibunya galau. Jadi putranya ditawan oleh musuh, ibunya galau, resah. Ibunya itu resah kepikiran anaknya. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Auf ibn Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an, apa kata beliau? Au kama qal, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka sahabat ini pulang. Begitu pulang, selang berapa waktu datang lagi. Alhamdulillah ya Rasulullah, ini mafhum riwayat ya. Alhamdulillah ya Rasulullah, putra saya bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, Cung, di hadis enggak Cung ya, ini yang modifikasi. Ini mafhum riwayat. Bagaimana ceritanya ini? Kamu kok pulang-pulang bawa kambing banyak? Putranya bercerita, itu penjaganya lalai ya, lengah ya, aku lari aja udah. Kambing rampasan perang mereka itu ngikuti aku ya. Aku bawa pulang aja sekalian ya katanya. Akhirnya itulah kiranya yang menjadi sababun nuzul, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Hadis ini memang mursal. Hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Cuman ini jalur periwayatannya banyak, sehingga kemungkinan hadis ini maknanya
kemungkinan menjadi hasan li ghairihi, atau kalaupun tidak bisa diangkat menjadi hasan li ghairihi, insyaallah maknanya sahih. Nah, saya tunjukkan dalil yang bisa menjadikan ini menjadi maknanya sahih. Yang menarik dari riwayat ini adalah bahwa yang ada masalah itu putranya. Jadi yang dapat masalah itu putranya. Putranya ditawan oleh musuh, betul nggih? Jadi yang ditawan oleh musuh putranya. Jadi yang mendapat masalah siapa? Anaknya sebenarnya. Tapi yang diperintah oleh Nabi untuk bertakwa itu bapak ibunya. Yang disuruh zikir la haula wala quwata illa billah siapa? Bapak sama ibunya. Jadi yang ada masalah anaknya, yang disuruh zikir bapak sama ibunya. Yang disuruh bertakwa bapak sama ibunya. Dengan izin Allah yang dapat solusi siapa? Anaknya. Dengan izin Allah dapat rezeki yang tak terduga juga anaknya. Ya tentu solusi anak itu tentu solusi orang tua juga. Rezeki yang tak terduga bagi anak itu rezeki yang tak terduga juga bagi orang tuanya. Singkat kata singkat cerita, inilah yang kalau orang Jawa bilang itu pentingnya orang tua itu nirakati anak. Jadi kalau orang Jawa bilang apa? Nirakati anak. Jadi istilah nirakati anak itu dalam hadis ada. Dan dalam Al-Quran, inilah yang saya sebut tadi kenapa maknanya sahih. Dalam Al-Quran pun diajarkan. Orang tua itu supaya nirakati anak itu diajarkan juga dalam Al-Quran. Di mana antara lain ada di surah An-Nisa ayat 9 itu. Di surah An-Nisa ayat 9 itu. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita ini disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah anak-anak kita itu, perintah Allah apa? Mbok ya orang tuanya itu bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa sebenarnya sedikit banyak laku takwa orang tua, sedikit banyak laku jujur orang tua itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Saya ulang ya, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, laku benar kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Sehingga karenanya kemudian kita ini ya tadi harus mengantisipasi nasib anak-anak kita ke depannya agar jangan sampai lemah, tadi lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Dengan cara bagaimana? Hendaklah kita orang tua ini ya banyak-banyak bertakwa. Hendaklah banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pakai hadis yang tadi, perbanyak zikir antara lain la haula wala quwata illa billah. Dan aneka zikir yang masyru'ah tentunya. Jadi itu sedikit banyak rupanya laku zikir kita, laku jujur kita, laku takwa kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Dan berarti pula hati-hati kalau kita orang tua berbuat yang gak benar, kalau kita orang tua berbuat gak jujur, kalau kita sebagai orang tua jauh dari ketakwaan kepada Allah, apalagi muales berzikir kepada Allah. Bukan cuma malas, muales. Ya ngerinya itu juga akan berdampak buruk pada nasib anak-anak kita. Ustadz, bukannya seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. An-Najm ayat 38. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka kita jawab, ya betul memang. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maksudnya kalau dalam konteks pembahasan kita, seorang anak
tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Itu betul, tidak salah. Saya ulang ya, seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. An-Najm ayat 38, betul nggih? Ada ya? An-Najm surah ke-53 ayat 38. Nah, alla taziru waziratu wizra ukhra itu. Saya ulang nggih, memang betul seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Betul, tidak salah. Tapi kalau perbuatan dosa orang tua itu mendatangkan azab, mendatangkan musibah, mendatangkan peringatan dari Allah, maka musibah atau azab atau peringatan yang turun itu bisa berdampak ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dosa enggak, anak enggak nanggung dosa orang tua. Tapi dampak dari perbuatan dosa orang tua itu bisa berdampak ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Sebagaimana antara lain Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau dia turun atau terjadi tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Jadi kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Itulah kenapa Nabi pernah bersabda aukamakal, kalau kalian melihat ada orang yang melobangi perahu, jangan didiamkan saja. Yang tenggelam gak cuma dia, semua yang di perahu itu ikut tenggelam. Makanya kita perlu untuk saling mengingatkan. Allahu Akbar. Contoh yang paling sederhana, Bu. Saya pernah nonton wawancara. Yang diwawancara itu adalah ibu rumah tangga baik-baik, bapak kepala rumah tangga baik-baik, tapi terinfeksi virus HIV/AIDS. Singkat kata, singkat cerita, ternyata ini memang orang baik-baik, tapi suaminya atau istrinya itu tidak baik. Maksudnya apa? Berbuat zina. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Di antara wawancara itu seorang istri ya, yang suaminya telah berzina dengan pelacur yang ternyata pelacur itu mengidap virus HIV/AIDS. Sehingga si bapak ini terinfeksi. Terus pulang bersenggama dengan istrinya. Istrinya kena enggak? Kena. Ternyata senggamanya malam itu biidznillah jadi anak. Anaknya kena enggak? Kena. Itu terjadi pada ibu itu. Yang berdosa siapa? Suaminya. Istrinya tidak berdosa, enggak tahu. Anaknya juga tidak berdosa, tapi kena dampaknya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Makanya hati-hati. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nirakati anak niku dengan laku takwa kepada Allah, dengan laku jujur, dengan perbanyak zikir, dengan aneka zikir yang disyariatkan dalam agama ini. Itu sedikit banyak, saya ulang, sangat diperlukan. Terutama saya ulang tadi untuk perbaikan nasib anak-anak kita. Dan sangat penting kita sebagai orang tua melakukannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak kita itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Jadi Al-Quran itu memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak kita itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Dan itu Allah beritahukan dalam Al-Quran di surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 14 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Fahdharuhum, antisipasilah jangan sampai semua itu terjadi. Artinya ayat ini memberitahukan kepada kita agar kita ini mengantisipasi, Bu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bebuyutan bagi kita, jangan sampai. Saya ulang, Bu, kita ini diperintah untuk mengantisipasi
Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Caranya bagaimana? Kalau kita bicara caranya bagaimana, salah satunya kalau kita bicara jalur langit ya bertakwa kepada Allah. Kemudian tadi berlaku jujur. Berlaku jujur ini penting loh, Bu. Kalau kita berlaku tidak jujur, ngeri banget, nanti berdampak kepada ketidakberkahan pada anak-anak kita. Saya satu saat di satu kajian di sebuah pabrik teh yang saya tidak sebut mereknya karena tidak ngasih sponsor. Di situ saya saat itu menjelaskan tentang makna surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 itu, Bu. Yang bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, di mana kalau dia menimbang dan menakar untuk dirinya maunya dipenuhi, tapi kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Ini bukan hanya soal kalau ibu belanja di abang-abang, kalau untuk ibu maunya dipenuhi, sementara kalau untuk orang lain kemudian dikurangi. Kan ada sama ibu-ibu itu kalau beli sama abang-abang sayur, berapa Bu? 1 on, sudah pas, tambah Bang, set. Nah itu, jadi kalau untuk dirinya maunya dipenuhi. Tapi kalau untuk orang lain maunya dikurangi, berarti curang dalam timbangan. Tidak hanya masalah itu, Bu, tapi lebih dari itu. Ya kalau contoh abang-abang sayur kan banyak lah. Soalnya di perumahan saya itu ada abang-abang sayur itu. Kalau lewat rumah tertentu dia buru-buru. Suatu saat istri saya nanya, Bang, kok buru-buru? Ada apa? Iya Bu, menghindari rumah itu katanya. Karena kalau belanja sering tambah Bang. Singkat kata, jadi itu namanya hibah nggak sengaja. Singkat kata, singkat cerita. Tapi itu terjadi. Tapi tidak hanya masalah itu sebenarnya. Saya bilang di perusahaan itu bahwa termasuk juga adalah kalau gajian maunya penuh, kalau kerja salah-salah. Kalau gajian maunya penuh, sementara untuk perusahaannya dia asal-asalan. Itu termasuk nggak itu? Termasuk. Jadi kalau gajian maunya penuh, kerjaan apa? Asal-asalan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Singkat kata, singkat cerita, itu bisa menghilangkan keberkahan, saya bilang gitu. Karena wail itu artinya dosa besar. Yang kakinya kesemutan beli selonjor Bu, silakan bebas. Berdiri lompat-lompat juga boleh ya. Kalau sama saya santai. Wes, singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi akhirnya? Ada karyawan di perusahaan teh itu mendekati saya. Dia bilang gini, bener Ustadz, bener katanya, bener. Bener kenapa Pak? Kita ini tim ada 4 atau 5 orang, saya lupa ya. Beliau nyebut kalau nggak 4-5 orang. Kita punya tim Ustadz, kerja tim. Di antara tim kami ini, di antara 5 orang ada yang karyawan senior. Gajinya paling banyak Ustadz. Karyawan senior gajinya paling banyak. Tapi kalau kerja Ustadz ogah-ogahan. Jadi kalau kerja harusnya berlima. Itu akhirnya cuma kita berempat yang kerja Ustadz. Yang satu ini muales ya. Karena mentang-mentang karyawan senior. Tapi gajinya paling banyak. Kata karyawan itu dia cerita, bener Ustadz, saya melihat langsung bagaimana walaupun tampaknya dia terima duit lebih banyak, tapi tidak berkah kehidupannya. Kita lihat bagaimana uang itu habis gitu aja. Malah yang ada punya utang sana, utang sini, rupanya ada aja masalahnya. Karena ketidakberkahan pada hartanya itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jadi sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Berarti kalau nggak jujur ya hati-hati, ngerinya berdampak tadi itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, termasuk juga aneka zikir-zikir kita itu sedikit banyak berdampak insyaallah pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, anak itu bisa menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi musuh di dunia ini, bahkan yang pasti di akhirat nanti juga kalau tidak tobat. Kalau di dunia contohnya apa Ustaz? Contohnya kalau di dunia ini
Nanti bisa dibaca, diklik berita kriminal itu. Itu bagaimana anak membunuh orang tuanya. Gara-gara cintanya tidak direstui seorang anak, ibunya dicelurit, itu ya ada. Gara-gara nggak dibeliin motor, seorang ibu dicekek pakai rem kabel motor oleh anaknya, ya ada. Gara-gara kencing kambing seorang ayah dibunuh, ya ada. Berapa waktu yang lalu ada seorang anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan gitu, dengan gugatan yang angkanya tidak kecil misalnya. Itu contoh anak menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya di dunia ini. Kalau di akhirat Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah informasikan dalam Al-Quran antara lain di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66 sampai 68. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak akan masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami,